Masih menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Abi. Abi apa Lama kabar, tidak Bi? bersua. Oh Lama iya, tidak betul. bersua. Iya, betul, Bi. Terakhir kita bersua di acaranya Mbak Nana ya. Aku nanya-nanya Betul, tentang bagaimana cara mengajarkan anak berpuasa. Ha, betul. Abi sehat, Bi? Alhamdulillah, sehat orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abi, aku mau ngucapin terima kasih banyak loh, Bi. Kemarin aku sempat post di Instagram tentang keresahan aku menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul di Ya, permukaan sekarang tentang bagaimana ya yang simpel aja sih selama puasa ini kayak perbedaan jumlah rakaat sholat, terawih, terus habis itu perbedaan Idul Fitri dan segala macamnya itu yang muncul yang membuat aku pribadi, secara pribadi kayak yang ini tuh sebenarnya gimana sih, mana sih yang harus dipahami atau enggak seperti apa gitu. Dan alhamdulillah ternyata Mbak Caca itu mengajak Abi untuk bisa live Instagram hari ini. Jadi mohon pencerahannya, Abi. mari. Iya, Insya Allah. Insya Allah. Aku agak deg-degan nih, Bi. Oke, sebenarnya gini, Bi. Aku tuh ngerasa banyak hal yang memang sekarang kan era digital, Bi. Era digital di mana semua orang dapat mudah sekali mendapatkan informasi, dapat mudah sekali untuk berargumentasi juga di situ. Jadi makin banyak pendapat-pendapat yang memang dikemukakan oleh banyak orang dan akhirnya muncullah perbedaan-perbedaan itu, Bi. Nah, hal-hal itu kan yang membuat kita sebenarnya kalau perbedaan itu kan cukup menarik sebenarnya. Tapi kan kadang ada juga nih yang sampai akhirnya gontok-gontokan. Aku tuh sukanya sama pendapat yang ini, aku suka sama pendapat yang ini. Sebelum masuk ke situ, Bi, aku mau tanya. Sebenarnya menurut Abi, bagaimana kita seharusnya sebagai Muslim yang baik itu memaknai perbedaan? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu dulu prinsip dasar. Itu ada ayat yang menyatakan kalau Allah menghendaki kamu dijadikan satu umat saja. Tidak ada perbedaan. Jadi perbedaan itu adalah keniscayaan. Itu satu prinsipnya. Yang kedua, bahwa perbedaan itu lahir atau dilahirkan Tuhan pada manusia karena Tuhan menganugerahi kita akal dan kecenderungan yang berbeda-beda. Penganugerahan akal dan kecenderungan yang berbeda-beda itu melahirkan aneka pendapat dan aneka kesukaan. Alangkah repotnya kalau ada seorang pemuda senang dengan gadis yang bermata sipit, tapi dia tidak temukan itu. Repot. Dia dipaksa untuk berteman, menikah dengan yang bermata terbuka. Alangkah sulitnya kalau kecenderungannya memilih seorang yang berkulit putih, sedang yang didapatnya adalah berkulit merah. Nah, Tuhan memberikan keragaman supaya masing-masing dapat mendapatkan apa yang didambakannya, dan ketika itu keragaman ini menjadi rahmat. Kita ada orang-orang yang tidak memahami hal ini sehingga dia merasa bahwa satu aja yang disenangi aja boleh, yang dia tidak senangi sudah tidak boleh. Nah, padahal banyak jalan menuju ke Roma. Itu kan ungkapan, ya. Mau ke Bandung bisa naik kereta, bisa naik mobil, bisa naik pesawat, tergantung. Kalau dia hanya mau satu, alangkah repotnya kehidupan. Jadi itu yang dimaksud dengan ungkapan populer, perbedaan itu adalah rahmat. Oke, justru malah banyak pilihan itu cukup menarik ya, Bi? Iya, kalau tidak ada pilihan gimana? You diundang makan hanya satu makanan, boleh jadi belum tentu kita setuju, tapi Tuhan Maha Kaya, maka dia berikan sekian banyak pilihan, dan semua pilihan itu selama dihidangkan Tuhan, itu direstui kalau kita ambil.
ya kan? Ya. Cukup menarik, Bi. Tapi gini, Bi, saya pernah membaca sebuah hadis. Kalau misalkan perbedaan di antara umatku adalah rahmat dan persatuan di antara mereka adalah nikmat. Nah, boleh nggak Abi jelaskan ini sebenarnya latar belakang munculnya hadis tersebut tuh apa ya, Bi? Baik, yang pertama dulu itu ungkapan populer, tetapi ulama-ulama menyatakan bahwa itu bukan hadis Nabi. Ini Nabi tidak pernah berkata bahwa perbedaan umatku rahmat. Tetapi itu bukan berarti ungkapan itu tidak benar. Tidak semua yang benar diucapkan Nabi. Walau semua yang diucapkan Nabi pasti benar. Ya kan? Ini Nabi tidak mengucapkan itu. Tetapi maknanya direstui Nabi selama kita memberikan interpretasi yang tepat terhadap ungkapan itu. Jadi begini, agama ini, agama Islam, ada prinsip-prinsip dasarnya. Itu dinamai usuluddin, prinsip dasar agama. Ada juga yang dinamai furu'uddin, rincian ajaran agama. Dalam konteks usuluddin, prinsip-prinsip ajaran agama, kita harus bersatu di situ. Tidak boleh ada perbedaan. Apa itu? Kita ambil contoh. Meyakini keesaan Tuhan. Meyakini adanya hari kemudian. Meyakini Tuhan mengutus nabi-nabi dan nabi terakhir adalah Muhammad. Meyakini adanya hari kemudian. Meyakini adanya malaikat. Ini prinsip-prinsip dasar yang kita tidak boleh beda pendapat menyangkut. Nah, tapi kalau nanti masuk dalam rinciannya, walaupun dalam rincian tentang keesaan Tuhan, boleh jadi kita beda pendapat, kita toleransi. Nah, hukum juga begitu. Sholat 5 waktu itu, saya tidak mau berkata 5 waktu. 5 kali sehari dengan waktu-waktunya yang tertentu itu wajib. Kita tidak boleh berbeda pendapat tentang, ya kan? Tapi bagaimana cara sholatnya? Apa meletakkan tangan di ini atau tidak? Itu perbedaan yang ditoleransi. Karena memang Nabi melakukan seperti itu sekali. Jadi dalam rincian ajaran agama, kita boleh berbeda pendapat. Dan dalam konteks aneka rincian itu, kita bisa memilih apa yang paling sesuai dengan pertimbangan akal kita, atau pendapat yang paling sesuai dengan kecenderungan kita terhadap ulama yang mengungkapkannya. Dua-duanya oke. Ya toh? Jadi kita tidak perlu berbeda pendapat menyangkut itu. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh bermusuhan. Ya, selama tujuan kita itu sama. Nah. Oke. Nah, itu Bi. Tapi kenapa ya Bi? Justru malah saat ini perbedaan itu malah lebih ke arah musibah. Kalau dulu kan sebenarnya perbedaan pendapat dalam Islam itu sesuatu yang lumrah ya Bi ya. Betul. Sekarang ada dua sebab utama menurut para pakar. Yang pertama, kedangkalan pengetahuan. Saya pikir, kata seorang, saya pikir orang itu kalau sholat baca Fatihah harus baca Bismillah, tidak sah kalau itu pendapat. Tapi ada yang berkata tidak harus, ya kan? Kalau sholat subuh itu harus kunut, ada yang berkata tidak. Lah, jadi karena kebodohan, maka dia pikir hanya pendapatnya yang benar, pendapat yang berbeda itu dianggapnya salah, bahkan boleh jadi keluar dari agama. Nah ini, kalau dia tahu, dia tidak akan berbeda. Ya, kalau ada satu orang tahu bahwa ke Bandung itu naik mobil, terus ada yang bilang, saya mau naik pesawat. Nggak mungkin, nggak ada pesawat ke sana. Itu kan dia mengingkari karena dia tidak tahu. Nah, begitulah rincian ajaran agama ini. Banyak sekali rincian-rinciannya yang seringkali orang tidak tahu bahwa itu juga dibenarkan. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, emosi keagamaan yang berlebihan. Ingin menjadikan orang seperti dia.
Kebetulan dia beragamanya kuat. Bangun, salat tahajud tengah malam, baca Quran, puasa Senin Kamis. Ada orang yang nggak bangun salat tahajud, dia emosinya berlebihan. Oh, itu Islamnya kurang tuh. Ada orang tidak, anak ini emosi keberagamaan yang berlebihan itu yang mengantar seseorang menyalahkan orang lain, walaupun sebenarnya agama membenarkan sikap orang lain. Jadi ini dua. Oke. Ya. Ya. Jadi aku agak deg-degan karena memang aku sering banget berhadapan dengan situasi seperti itu, Bi. Jadi sebenarnya aku malah penasaran, Bi. Bagaimana sih sebenarnya seorang ulama itu mengeluarkan fatwa ataupun pendapat, terus apakah fatwa tersebut sudah absolut benar, dan kita tuh sebagai ya, aku kan ilmuku masih yang jauh banget ya, Bi, ya. Jadi kayak ini tuh udah pasti benar nih, aku mau ngikutin yang ini aja nih, kayak gitu. Oke. Baik, yang pertama kita lihat soal fatwa ini. Fatwa itu harus bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu satu. Tetapi memahami dan menetapkan fatwa berdasar Quran dan hadis itu ada kaitannya dengan sasaran yang bertanya. Fatwa itu jawaban atas pertanyaan, itu definisi fatwa. Yang menjawab, ulama yang menjawab harus mengenal siapa sasarannya dan mengetahui kondisi dan situasi pada masa pertanyaan itu diajukan. Karena bisa jadi, kalau kita lihat dari segi sasaran, bisa jadi ada sasaran karena dia mempunyai kondisi tertentu, maka fatwa buat dia berbeda dengan sasaran yang mempunyai kondisi yang berbeda. Imam Ghazali beri contoh supaya jelas. Ada satu orang bertanya, bolehkah saya berenang? Apa jawabannya? Jangan serta-merta berkata boleh. Jangan. Harus tahu dulu, ini orang pandai berenang atau tidak. Oke. Kalau dia pandai berenang, silahkan berenang. maka boleh. Kalau tidak, bahaya. Tidak boleh. Nah, iya, lihat sasarannya. Iya. Sama-sama dokter, kata Imam Ghazali, ada orang suhu badannya tinggi, panas. Tidak semua obat sesuai dengan dia, harus diperiksa dan lain-lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua dalam konteks memberi fatwa, lihat kondisi masyarakat. Bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana budayanya, bagaimana perkembangan pengetahuannya. Karena itu tidak serta-merta seorang membuka Google, menanyakan satu masalah, otomatis jawabannya seperti itu. Karena boleh jadi sasarannya berbeda, boleh jadi kondisi sosial di tempat itu berbeda. Itu sebabnya Imam Syafi'i waktu di Irak punya pendapat, pindah ke Mesir, budayanya sedikit banyak berbeda, kondisi sosialnya berbeda, maka lahir fatwa baru, pendapat baru. Jadi tidak serta-merta begitu. Nah, kemudian satu hal lagi, fatwa itu tidak mengikat. Sehingga kalau ada seorang fatwa tidak mengikat. Sehingga kalau ada seorang bertanya pada satu ulama, kemudian diberi jawaban, dia tidak puas dengan jawabannya, dia bisa bertanya kepada yang lain. Oh, jadi itu memuaskan.